Sekitar 28 km dari Pelabuhan Sukabumi, terdapat kampung adat yang bernama Kasepuhan Cipta Gelar. Kasepuhan ini merupakan kampung adat Sunda yang sudah ada sejak 650 tahun lalu. Kasepuhan yang terletak di area Pegunungan Halimun, tepatnya di Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat ini, merupakan kampung adat yang masih memegang teguh adat istiadat dan kebudayaan leluhurnya. Kampung adat Cipta Gelar terbagi menjadi dua bagian, yaitu Kesepuhan Gede yang merupakan kawasan tempat tinggal para sesepuh dan yang masyarakat tuakan, dan Kesepuhan Cipta Gelar dihuni oleh penduduk umum. Kesepuhan Cipta Gelar memiliki pola pemerintahan yang unik dan berbeda dari kelompok masyarakat kebanyakan. Masyarakat Cipta Gelar menjalankan pola pemerintahan yang dijalankan oleh ketua adat dan perangkat desa tertentu. Ada beberapa perangkat desa yang memiliki tugasnya masing-masing. Di antaranya adalah perangkat rakyat yang menangani urusan administrasi di Cipta Gelar, dan ada juga perangkat rakyat yang bertugas khusus di bidang kesenian dan kebudayaan. Selain perangkat rakyat, ada juga juru sawer yang bertugas menjaga wilayah perkampungan di malam hari. Kasepuhan Cipta Gelar juga memiliki sistem pemerintahan yang dipimpin oleh ketua adat yang disebut Abah. Abah merupakan gelar yang disematkan pada pupuhu kampung yang memangku posisi pemimpin. Saat ini, Kasepuhan Cipta Gelar dipimpin oleh Abah Ugi. Ia menggantikan sang ayah Abah Anom yang wafat pada tahun 2007. Dalam menjalankan pola pemerintahannya, Abah dibantu oleh perangkat rakyat yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Untuk memutuskan sebuah kebijakan, Abah dan perangkat rakyat lainnya berembung terlebih dahulu. Kehidupan masyarakat di Cipta Gelar masih mempertahankan tradisi bertani dan bercocok tanam. Tradisi ini masih menjadi bagian yang tak dapat dilepaskan dari keseharian masyarakat adat. Hampir seluruh hasil bumi dari Kesepuhan Cipta Gelar dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Tradisi tata cara menanam padi mereka lakukan secara tradisional. Di Kesepuhan Cipta Gelar terdapat dua pola penanaman padi, yaitu sawah dan huma. Sebelumnya, masyarakat hanya menanam padi dengan padi huma. Pola penanaman padi sawah baru dikenal masyarakat kira-kira 300 tahun yang lalu. Salah satu hal yang sangat unik dari Kasepuhan Cipta Gelar ialah sistem dan tata kelola pertaniannya. Semua berdasarkan kepercayaan mereka yang mengantar Kasepuhan ini berdaulat pangan. Tidak pernah terdengar bencana kelaparan atau kekurangan pangan, yang ada malah berlebihan. Musim tanam di Kasepuhan ini tidak bisa sembarang waktu dan ada hitungannya. Mereka berpatokan pada benda-benda langit, seperti bintang, bulan, dan fenomena alam lainnya yang tidak dimengerti oleh orang kebanyakan. Mereka mempercayai dan menghormati Sang Dewi Padi, yang disebut dengan Dewi Sri. Penghormatan pada Dewi Padi ini, melahirkan budaya dan tradisi bercocok tanam yang mampu menciptakan kedaulatan pangan. Bagi masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar, bumi adalah ibu sedangkan langit adalah ayah. Mereka mulai bercocok tanam di bumi pertiwi, setelah mendapat petunjuk ayah dari langit, baik menanam padi atau tanaman lainnya. Hampir tiap tahapan bercocok tanam, selalu ada ritual dan upacaranya. Bercocok tanam di Kasepuhan Cipta Gelar, menjadi sesuatu yang sangat penting baik bagi rohani dan jasmani. Masyarakat Kesepuhan Cipta Gelar memiliki 168 varietas padi, yang ditanam berdasarkan tata cara yang dicontohkan oleh leluhurnya. Mereka tidak pernah menggunakan benih hasil rekayasa genetika, yang bisa dipanen berkali-kali dalam setahun. Padi mereka, hanya dipanen satu kali dalam setahun. Dalam proses tanam padi, masyarakat tidak menggunakan traktor ataupun pupuk kimia. Selain itu, warga juga berpantang menggunakan mesin untuk memproses padi menjadi beras. Pamali, begitulah kepercayaan masyarakat, jika memakai mesin dalam proses tanam atau memproses padi menjadi beras. Dalam memproses padi menjadi beras, masyarakat melakukannya dengan cara menumbuk padi dengan alu dan lesung. Tradisi ini juga menekan konsumsi padi berlebihan. Sisa penumbukan padi tidak mereka buang begitu saja, namun mereka memanfaatkannya untuk kebutuhan lain. Batang padi mereka jadikan sampo merang, dan bekatul mereka manfaatkan untuk makanan binatang peliharaan. Berstatus sebagai kampung adat, tidak membuat masyarakat Cipta Gelar terisolasi dari perkembangan zaman dan informasi yang berkembang. Malah sebaliknya, masyarakat Cipta Gelar dikenal dengan prinsip hidupnya yang terbuka pada dunia luar, namun tetap memegang teguh tradisi leluhur. Masyarakat Cipta Gelar diperbolehkan menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Namun dalam dua jenjang pendidikan, yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, harus menyisipkan kurikulum yang berisi nilai-nilai adat dan kebudayaan setempat. Dengan sistem pendidikan tersebut, murid-murid SD dan SMP yang menghuni Kasepuhan Cipta Gelar tetap mengetahui dan mengenal dengan baik tentang kebudayaan tempat mereka tinggal.
Sehingga, diharapkan generasi muda Cipta Gelar bisa menjadi penjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Jika biasanya kampung adat sangat jauh dari kata modern, namun lain halnya dengan Kasepuhan Cipta Gelar. Keunikan dari Kasepuhan Cipta Gelar adalah masyarakat yang sudah mengenal listrik. Meskipun berstatus sebagai kampung adat yang menjunjung tinggi nilai luhur tradisi, namun masyarakat tidak menghindari modernisasi. Alih-alih menghindari, masyarakat justru hidup berdampingan dan memanfaatkan aliran listrik yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Listrik untuk Kasepuhan Cipta Gelar didapat dari PLTA yang dibangun atas inisiasi Abah Ugi selaku ketua adat. Dimulai pada tahun 1987, saat Kasepuhan masih di Ciptarasa. Turbin kayu digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Pada saat itu, tenaga yang dihasilkan memang masih kecil, hanya 3.000 watt. Sampai pada 1997, Kedutaan Besar Jepang mendukung turbin yang lebih kondusif, yang bisa menghasilkan daya sampai 50 kV ampere. Semuanya swakelola, baik perawatan ataupun pembiayaannya. Setidaknya terdapat 4 turbin yang tersebar di penjuru Blok Cicemet, wilayah di Gunung Halimun di mana Kasepuhan Cipta Gelar berada. Sehingga, dayanya pun bertambah dan ribuan warga terlayani oleh energi terbarukan ini. Energi terbarukan yang biayanya murah, sehingga warga berlangganan listrik dengan membayar murah pula. Hasil pembayarannya digunakan untuk perawatan dan menggaji warga yang diberi amanah untuk mengelola listrik tersebut. Seiring berjalannya waktu, perusahaan listrik negara atau PLN pun masuk ke sana, dan sebagian warga pun dilayani oleh PLN. Tidak hanya sudah menggunakan listrik, bukti lain bahwa Kasepuhan Cipta Gelar tidak menolak modernisasi, adalah dibangunnya stasiun radio dan televisi di kampung ini. Abah Ugi selaku ketua adat, merupakan penggemar elektronik. Sejak sekolah di bangku menengah pertama ia gemar bereksperimen, termasuk membuat pemancar radio saat duduk di kelas 2. Maka di tahun 2004, lahirlah Radio Suara Cipta Gelar. Kemudian, saat di bangku menengah atas, Abah Ugi berhasil membuat transmitter untuk televisi. Hingga kemudian, pada tahun 2008 lahirlah stasiun televisi dengan nama Ciga TV. Konten-konten yang disuguhkan di kedua stasiun tersebut, sebagian besar berisi berbagai aktivitas masyarakat dan kebudayaan setempat, dan ditambah kebudayaan Nusantara lainnya. Selain itu, tujuan dibuatnya stasiun TV dan radio ini, agar masyarakat dapat mengetahui informasi yang berkembang saat ini. Tidak hanya itu, saat ini warga Cipta Gelar juga mengelola internet mandiri. Bahkan, layanan internet yang tersedia terhitung cepat. Sama halnya dengan kampung-kampung adat yang ada di Indonesia, Kasepuhan Cipta Gelar juga memiliki banyak upacara adat. Kasepuhan Cipta Gelar rutin menggelar upacara adat pada setiap tahunnya. Sebelum dan sesudah masa panen, masyarakat mengadakan beberapa upacara adat. Beberapa upacara adat yang rutin digelar, diantaranya adalah Serentaun. Serentaun merupakan ritual panen padi masyarakat Sunda, sebagai wujud rasa syukur atas keberkahan hasil bumi yang dilimpahkan selama setahun. Ada juga upacara Mapak Purnama, yaitu penyambutan bulan purnama. Dalam kepercayaan masyarakat Cipta Gelar, upacara ini dilaksanakan agar hati manusia senantiasa diterangi cahaya seterang bulan purnama. Mapak Purnama juga ditujukan sebagai bentuk penghormatan bagi hodam yang menghuni benda-benda pusaka di Kasepuhan. Selain itu, masih banyak upacara-upacara adat lainnya di kampung ini. Ritual dan upacara adat di Kasepuhan Cipta Gelar menjadi daya tarik bagi wisatawan. Saat sebuah upacara adat berlangsung, Kasepuhan Cipta Gelar selalu ramai oleh para pengunjung. Baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, berdatangan menyaksikan ritual budaya daerah setempat. Saat ini, Kasepuhan Cipta Gelar berpindah lokasi ke tempat lebih tinggi yang berjarak 2 km dari tempat asalnya. Perpindahan lokasi ini, sudah menjadi tradisi masyarakat Cipta Gelar yang mereka sebut tradisi ngalalakon. Tradisi ngalalakon sudah mereka lakukan puluhan kali, yang berlangsung dari tahun 1368 atau dari 654 tahun yang lalu. Salah satu ciri perpindahan Kasepuhan ini, biasanya ditandai pertanda alam yang cukup besar. Tidak ada periode waktu yang pasti, setiap pemindahan Kasepuhan dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Sejarah mencatat, ngalalakon dilakukan setelah 300 tahun dan ada yang hanya 3 tahun. Tradisi ngalalakon, menjadi ciri yang kuat dari Kasepuhan ini. Pemindahannya pun berproses, dan tidak bisa dilakukan di sebarang waktu. Semua berdasarkan petunjuk, bisa langsung mendapat wangsit atau mimpi dan pertanda lainnya.
Setelah mendapat petunjuk secara spiritual untuk pindah ke lokasi baru, dimulailah proses pembuatan Imah Gede Kasepuhan atau rumah induk tempat ketua adat tinggal. Perpindahan ke lokasi yang baru dimulai selepas upacara adat Serentahun pada bulan September 2021. Kemudian, Imah Gede Kasepuhan dibangun di akhir bulan Desember 2021 dan selesai pada Februari 2022. Untuk pindah ke Imah Gede yang sudah dibangun, mereka menunggu petunjuk spiritual. Saat waktunya tiba, ribuan warga bergerak serentak tanpa ditunda-tunda. Pada bulan Agustus 2023, Kasepuhan Cipta Gelar akhirnya resmi berpindah lokasi ke Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Selain berpindah lokasi, Kasepuhan ini juga berganti nama menjadi Kasepuhan Gelar Alam. Nama gelar diambil dari akhiran nama Kasepuhan Cipta Gelar. Sedangkan untuk alam sendiri, karena lokasi yang baru berdekatan dengan hutan ataupun alam. Melihat cara hidup masyarakat Cipta Gelar, sudah sepantasnya kita salut pada mereka. Pasalnya, mereka bisa hidup berdampingan dengan perkembangan dunia, tanpa meninggalkan tradisi dari leluhurnya.